Bergembira, kado spesial dari PT Taspen untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 siap-siap ada pencairan yang akan membuat kantong pensiunan semakin tebal. Dan informasi terbaru terkait dengan PMK terbaru yang ditandatangani oleh Sri Mulyani siap-siap cair lagi bagi pensiunan PNS. Apakah yang telah ditandatangani oleh Sri Mulyani dan bagaimana nasib skema pensiun fully funded hingga malam ini? Berikut informasi kita ulas pada video kita kali ini pada Senin 28 April 2025 pada malam hari ini. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan kado spesial dari PT Taspen untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 yang mana akan dicairkan pada bulan Mei 2025. Ada kado spesial untuk pensiunan PNS. Kado spesial tersebut datang dari PT Taspen untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 yang mana pensiunan PNS akan mendapatkan kado spesial dari PT Taspen pada 1 Mei 2025 mendatang yang tinggal 2 hari lagi. Syukur Alhamdulillah pada 1 Mei 2025 pensiunan PNS tidak hanya menerima gaji pokok dari PT Taspen. Seperti diketahui, PT Taspen selalu memberikan gaji pokok secara rutin kepada pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 setiap bulannya. Setiap awal bulan, PT Taspen berkomitmen untuk selalu memberikan gaji pokok secara tepat waktu dan tepat sasaran kepada pensiunan PNS. Adapun besaran gaji pokok yang selalu diberikan PT Taspen kepada pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 berbeda-beda. Hal tersebut karena penetapan gaji pokok pensiunan PNS disesuaikan berdasarkan golongan. 1 Mei 2025 mendatang, PT Taspen akan memberikan gaji pokok kepada pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 sebesar berikut ini. Golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok mulai dari 1 jutaan hingga tertinggi mencapai 2.256.000 bagi golongan 1, sedangkan untuk pensiunan PNS golongan 2 akan mendapatkan gaji pokok tertinggi di angka Rp3.208.800. Kemudian tertingginya itu ada di golongan 4 yang mana gajinya bisa mencapai 4,9 jutaan lebih. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu, agar gaji ini bisa cair tepat waktu harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, segera lakukan autentikasi agar pencairan bisa dicairkan tepat waktu. Nah, itulah kado spesial dari Taspen untuk pensiunan PNS yang siap dicairkan di bulan Mei 2025 mendatang. Informasi kedua terkait dengan PMK terbaru yang ditandatangani oleh Sri Mulyani. Nah, siap-siap para pensiunan tidak hanya menerima gaji di Mei 2025, ternyata Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang mengatur pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan PNS. Pencairan gaji ke-13 ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni mendatang, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Gaji ke-13 ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian ASN dan pensiunan PNS selama masa dinas, serta diharapkan dapat membantu biaya pendidikan anak-anak mereka yang memasuki tahun ajaran baru. Adapun untuk komponen gaji ke-13 yang akan dicairkan nantinya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk pensiun pokok merupakan komponen utama dalam gaji ke-13 yang besarnya telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% dari pensiun pokok sebelumnya. Sedangkan untuk tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan suami istri dan tunjangan anak. Tunjangan suami istri sebesar 10% dari pensiun pokok, sedangkan tunjangan anak itu sebesar 2% dari pensiun pokok per anak, dengan maksimal 3 anak. Sedangkan untuk tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi saat ini.
Tambahan penghasilan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian selama menjadi ASN yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Adapun tujuan dan harapan pencairan gaji ke-13 ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pensiunan PNS, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, dengan pencairan yang dilakukan secara penuh tanpa potongan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS. Nah, ini terkait dengan PMK yang telah ditandatangani oleh Sri Mulyani terkait dengan pencairan gaji ke-13. Serta bagaimana informasi terbaru terkait dengan skema fully funded yang masih menjadi tanda tanya hingga malam hari ini. Tentu bagi Bapak Ibu sangat berharap dengan adanya pencairan pesangon fully funded yang dikabarkan bisa mencapai 1 miliar ini menjadi harapan baru bagi pensiunan, karena dengan pencairan ini bisa mendapatkan dana segar. Mungkin ada yang digunakan untuk wirausaha atau modal usaha dan sebagainya. Adapun isu wacana penerapan skema baru pensiun PNS ini menjadi sorotan khususnya pada sistem manajemen dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Dua skema kunci yaitu sistem penggajian tunggal, single salary, dan skema pensiun fully funded telah masuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF tahun 2025. Masuknya kedua kebijakan ini menandakan adanya komitmen serius pemerintah untuk menciptakan tata kelola ASN yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Menpan RB Rini Widiantini mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah RPP manajemen ASN masih berlangsung. Ia menambahkan bahwa rincian lebih lanjut terkait implementasi skema single salary dan pensiun fully funded akan diatur dalam regulasi tersebut. Meski belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan, Rini menegaskan bahwa pembahasan teknis, hukum, dan fiskal masih terus digodok secara menyeluruh. BKN menjelaskan bahwa sistem single salary akan mengintegrasikan berbagai komponen gaji ASN ke dalam satu bentuk penghasilan tetap. Sementara itu, skema pensiun fully funded disebut akan menggantikan sistem pensiun PSUGO yang selama ini membebani APBN. Nah, pada sistem yang baru ini, dana pensiun akan dikumpulkan melalui iuran dari ASN aktif dan kontribusi pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul akan dikelola dan diinvestasikan dalam lembaga yang ditentukan hingga masa pensiun tiba. Kapan mulai diberlakukan skema ini? Hingga malam ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kapan mulai diberlakukannya skema fully funded ini.